Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan atau pembenaran, melainkan ini merupakan hitam putih hidup saya. Jangan dipotong atau ditanya. Biarkan mulut saya berkata-kata. Biarkan saya mendongakkan kepala saya. Karena sedari dulu saya tidak berani mengatakan hal ini. Biarkan saya berkata-kata seperti air yang mengalir dari hulu ke hilir. Nama saya Sumara. Saya seorang buruh, babu, dan budak. Semua itu sudah menjadi pilihan dalam hidup saya. Bertahun-tahun saya merangkak. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang. Dan bertahun-tahun saya menutup mulut saya. Karena jika saya membuka mulut saya, itu akan menjadi bencana bagi saya sendiri dan keluarga, serta para majikan-majikan yang biadab itu. Saya mohon Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya membuka suara. Karena sedari dulu saya sangat takut sekali dengan hal ini. Apalagi saat saya berada di Karangsari, tempat kelahiran saya dulu. Di Karangsari, orang-orang selalu menatap saya dengan tatapan curiga mereka. Dengan tatapan curiga mereka, saya sangat takut. Kegugupan itu bermula di suatu ketika di bangku madrasah. Pak Kasir, guru madrasah saya, menerangkan bahwa pembunuhan jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Seluruh anggota PKI dihukum dan dilarang berkembang lagi. Saya dan Tati yang mendengar hal itu membayangkan betapa kejamnya orang-orang PKI yang membunuh para jenderal. Kemudian saya mendengar suara dari arah belakang bangku saya, setengah berbisik, namun jelas ku dengar. Bapaknya Sumara itu kan PKI. Lah, apa iya benar? Terus sekarang bapaknya ada di mana? Ya sudah di Ciduk. Dengan hal tersebut, saya sangat sedih. Saya sangat takut dan kecewa. Namun, simbok saya berkata hal yang lain. Simbok saya menceritakan bahwa bapak itu orang yang lugu. Sehari-hari hanya menderes kelapa. Dan bapak hanya tukang musir andong. Pekerjaannya, bapak hanya musir andong di pasar Selarang. Bapak mangkal di sana. Kemudian sorenya bapak mengantarkan gula-gula bikinan simbok ke pembeli-pembeli, ke koperasi-koperasi. Namun pada suatu ketika, setelah bapak mengantarkan gula di salah satu koperasi, malamnya bapak tiba-tiba diseret oleh 2 orang tentara bersama Den Projo. Bapak diseret dan dimasukkan ke penjara. Bapak saya dimasukkan ke penjara. Dan setelah itu saya tidak pernah
dengan Ibu Jurwati, seorang juragan beras. Awalnya pekerjaan saya hanya mengangkat-angkat karung beras, menyeret-nyeret karung beras. Namun ketika Ibu Jurwati mengetahui bahwa saya dapat melakukan pembukuan dengan baik, akhirnya saya bekerja di tempat pembukuan. Walaupun pada suatu ketika dan pada hari-hari tertentu saya harus melembur, tetapi tidak apa-apa. Gaji yang saya dapatkan lebih layak daripada gaji yang nyeret-nyeret karung beras, gaji serabutan. Dan suatu ketika saya pun jatuh cinta terhadap seorang pemuda tentara yang bernama Mas Edi. Saya sangat mencintai pemuda itu, dan Mas Edi pun membalas cinta saya. Cinta saya melambung tinggi sekali. Tetapi ketika Mas Edi mengetahui sejarah kelam keluarga saya, mengetahui kehidupan saya, Mas Edi perlahan mundur. Mas Edi menghilang dari kehidupan saya. Akhirnya cinta saya musnah. Cinta Sumara kandas. Akhirnya saya tidak tahan, dan akhirnya saya pulang ke kampung. Saya menemui Simbo. Simbo pun berkata kepada saya, "Sum, apa kamu tidak mau bekerja di Arab? Lihat itu si Koda. Dia pulang dari Arab, bisa beli motor, bisa beli kebun. Si Koda itu sudah gedong. Lihat itu anaknya Lemani, Sunarti. Setelah dia pulang dari Arab, dia bisa buka toko kecil-kecilan." Saya yang mendengar hal tersebut tidak ingin mengecewakan perasaan Simbo. Akhirnya saya mengurus semua surat kepentingan. Saya mengurus semua surat bersih diri. Dan akhirnya saya pun berangkat pergi ke Arab. Saya, Sumara binti Sulaiman, menjadi seorang TKW di negara Arab. Saya Sumara dengan predikat 6 tertinggi yang ada di SMA, menjadi seorang babu di negara orang. Teori kosinus, tangan, diferensial, teori-teori itu menjadi mesin cuci. Dikotil, monokotil menjadi teori menyetrika baju. Dan Pak Kasiri yang dulu menjelaskan bahwa ada 13 pulau di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, lenyap menjadi wajah penggorengan. Dan teori pidato lenyap menjadi bahan omelan majikan biadab saya. Di negeri sendiri saya ditepak di mana-mana. Di negeri sendiri saya dicurigai di mana-mana. Dan saya memutuskan untuk bekerja di negeri orang yang saya kira saya akan
di negeri orang, di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar majikan saya disiksa. Saya disiksa. Saya disiksa oleh majikan biadab saya. Dan saya diperkosa. Bertahun-tahun saya diselipkan di negeri sendiri. Bertahun-tahun saya difitnah di negeri sendiri. Lalu, apakah di negeri orang saya akan diam dan dimeratakan? Tentu tidak. Kesadaran itu muncul ketika saya harus berbuat dan meludahi orang-orang yang membinatangkan saya. Saya kemudian meraih pisau tajam dan kemudian menancapkan pisau tajam tersebut ke jantung majikan biadab saya. Saya bunuh majikan biadab saya itu. Majikan saya mati. Saya tahu saya telah berbuat salah. Saya tahu saya telah berbuat gelap. Saya tahu bertahun-tahun saya tidak salah. Namun sekarang saya disalahkan. Dewan Hakim yang terhormat, bertahun-tahun saya menderita. Saya menderita. Dewan ini, Hakim yang terhormat, perjuangan, harapan, tuduhan, dan perjalanan hidup saya semua membutuhkan keberanian. Semua hal membutuhkan keberanian dan harapan membuat hidup saya di penjara, membuat saya tidak bisa hidup dengan bebas. Sekarang saya telah bebas. Saya telah bebas dari harapan tersebut. Saya sudah tidak perlu lagi memikirkan tentang harapan. Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumara binti Sulaiman. Saya siap mati.